Baik Pak, saya mau bertanya dari beberapa pertanyaan yang masuk lewat saya pribadi ataupun lewat email. Ada yang bertanya seperti ini Pak, misalnya kita mengajukan gugatan, terus teknik atau cara pemanggilan para pihaknya gimana Pak? Oke, Mbak Mita ya, ini Mbak Mita salah satu andalan saya di Yuris ID, teman-teman semuanya. Jadi kalau nantinya ingin bertanya, kadang-kadang bisa langsung ke saya, tapi bisa juga lewat Mbak Mita. Tapi nomornya nggak saya kasih tahu, nanti nyebar kemana-mana ya. Iya Pak. Yang prinsip begini teman-teman semuanya, tentunya yang namanya gugatan atau permohonan itu ketika diajukan oleh para pihak, ya contohnya nih calon penggugat ya mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menggugat seseorang, maka si tergugat mestilah harus dipanggil untuk hadir di persidangan. Nah, tadi ditanyakan ya, bagaimana cara pemanggilan para pihak, teman-teman semuanya. Kalau tergugat dipanggil untuk pertama kali ya. Kalau penggugat tentu dia dipanggil kalau dia mengajukan sendiri. Tapi kalau dia menggunakan jasa advokat, sekarang ada namanya sistem e-court. Jadi ketika saya sebagai advokat ini ya, biasanya kami mengajukan itu melalui sistem. Nanti panggilan sidangnya juga akan diberitahu melalui email kami, teman-teman semuanya. Tapi bagaimana dengan tergugatnya? Nah, di sini disebutkan berdasarkan buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam 4 lingkungan peradilan di Indonesia yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, disebutkan begini: panggilan terhadap para pihak untuk menghadiri sidang dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti di tempat tinggal atau tempat kediamannya atau tempat kedudukannya. Nah, ini jadi perhatian teman-teman semuanya. Tolong nanti kalau ingin membuat gugatan, pastikan mengenai tempat tinggalnya, tempat kediamannya, atau tempat kedudukannya. Ya. Jadi jangan umpamanya Anda membuat alamat itu yang kemudian kalau tidak salah tinggal di sana, nggak bisa. Pastikan dulu. Ya, lebih baik lagi Anda survei dahulu. Pastikan orang itu masih tinggal di sana atau tidak, teman-teman semuanya. Nah, dalam hal jurusita pengganti atau jurusita tidak bertemu dengan pihak yang dipanggil, maka surat panggilan dapat disampaikan kepada anggota keluarga yang ada di tempat itu. Jadi nanti umpamanya begini, tergugatnya bekerja dari pagi sampai sore. Ternyata di rumah itu ada istrinya, ada anaknya. Nah, kalau nanti harus bersidang, tidak bisa tergugat bilang, saya tidak terima yang mulia, karena yang menerima itu bukan saya, tapi anak saya atau istri saya. Tidak bisa. Kenapa? Karena di sini dikatakan surat panggilan itu dapat disampaikan kepada anggota keluarga yang ada di tempat itu. Nah, namun untuk keabsahannya, panggilan itu harus dilakukan melalui kepala desa, _lurah, _perangkat desa. Nah, ini saya pernah ada perkara, ya, kemudian ternyata tidak ditemukan. Waktu itu tergugatnya di rumahnya. Jadi tidak ketemu tuh Mbak Mita, ya. Kemudian akhirnya gugatan itu dibawa, waktu itu ya, dibawa oleh jurusita pengganti ke lurah. Nah, biasanya nanti lurah akan memastikan kalau orang itu memang warganya, ya, maka dia akan menerimanya. Ya, ini penting teman-teman semuanya. Makanya saya jujur agak mengharapkan ya kebiasaan-kebiasaan positif yang lama-lama di Indonesia ini. Contohnya apa? Tamu apabila 2 kali 24 jam harap lapor RT, ya. Atau umpamanya semua kegiatan yang dijalankan harus lapor RT. Karena ini nyambung gak nyambung teman-teman semuanya. Kita sekarang lihat ya, kemarin ada kasus bawahnya pimpinan salah satu sekolah, ya, mencabuli siswanya. Sekian tahun berjalannya teman-teman semuanya. Jangan-jangan itu juga akibat kita kurang care sekarang dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Tapi balik lagi di sini, harus dilakukan melalui kepala desa, ya, lurah atau perangkat desa apabila dia tidak diketemukan. Dalam hal kepala desa atau lurah tidak berada di tempat, ya, jadi jurusitanya sudah datang ke rumah, oh ternyata dia tidak ada, tapi dia memang benar warga di situ, ya, lalu dibawalah ke lurah, ternyata lurahnya juga nggak ada, maka di sini disebutkan dalam hal kepala desa atau lurah tidak berada di tempat, maka panggilan diserahkan kepada perangkat desa untuk disampaikan kepada pihak yang bersangkutan. Kepala desa
garis miring lurah, garis miring perangkat desa yang melaksanakan panggilan atau pemberitahuan tersebut mendapatkan penggantian biaya yang layak setelah kepala desa atau lurah atau perangkat desa menyampaikan bukti pemanggilan pemberitahuan kepada panitera pengadilan negeri. Nah, ini masalah teknis biaya ya. Tetapi yang jelas teman-teman semuanya, kalau Anda ingin mengajukan gugatan, pastikan gugatannya itu memuat alamat yang benar. Oke, timbul pertanyaan lagi nih Mbak Mita. Saya tahu alamat terakhirnya, tapi saya nggak tahu sekarang di mana dia berada, karena ketika saya datangi, dia sudah tidak lagi bertempat tinggal di sana gitu ya. Maka tolong diperhatikan, apabila Anda masih yakin bahwa dia masih berada di wilayah hukum Republik Indonesia, maka lakukanlah mekanisme panggilan umum. Caranya bagaimana? Tolong nanti di gugatan dituliskan begini. Terhadap A bla 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 beralamat dan bertempat tinggal terakhir di, ya, sebutkan alamatnya, ya. Saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, namun masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Nah, ini mungkin Mbak Mita ya, tadi ada yang nanya ya, karena memang kami membiasakan juga teman-teman semuanya kalau ada pertanyaan kami tidak menjawabnya secara tertulis karena lebih sulit memahaminya. Nah, kami akan menjawabnya dalam bentuk video. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya teman-teman semuanya. Salam dari kita ya Mbak Mita di Perpustakaan Hukum Irawan Harahap, kami di Pekanbaru. Hari ini tanggal 11 Desember 2021. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.